Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang begitu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang baik, hari kita mengalami setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu di tengah-tengah kami, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di setiap hati, pribadi dan kehidupan kami. Selalu yang menjadi kerinduan kami adalah menaati setiap perkataan firman-Mu, karena kami percaya di setiap ketaatan ada berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Hamba-Mu berdoa, biarlah berkat-Mu, lawatan-Mu dan perkenanan-Mu tercurah bagi kami pada pagi hari ini, saat kami membawa hati dan kehidupan kami untuk datang ke rumah Tuhan, berbuat bakti di hadapan hadirat-Mu. Urapi kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima setiap peneguhan lewat pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mohon maaf belum sempat bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berjanji bahwa dalam waktu dekat, kalau Tuhan berkenan, kita bisa segera bertemu kembali, bertatap muka secara langsung. Dan saya percaya walaupun kita berjumpa hanya lewat tayangan khotbah ini, tidak mengurangi sukacita atau damai sejahtera kita untuk kita menerima setiap pengajaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kembali pengajaran tentang persembahan buah sulung. Amsal Fatsalnya yang ketiga, ayatnya ke-9 dan 10, firman Tuhan berkata demikian. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, firman Tuhan katakan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama atau buah sulung, atau istilah lama berkata hulu hasil, ya, hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan di sini ada janji Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, apa sebenarnya persembahan buah sulung ini? Saya sederhanakan, mempersembahkan buah sulung adalah mempersembahkan kepada Tuhan hasil pertama dari penghasilan kita di sepanjang tahun, di setiap awal tahun. Nah saudara, buah sulung adalah salah satu persembahan di dalam firman Tuhan yang sifatnya wajib. Boleh sih tidak kasih buah sulung dengan catatan ya kita tidak punya penghasilan, saudara ya. Maka tentunya tidak wajib memberikan buah sulung. Tetapi selama Tuhan izinkan kita menikmati berkat Tuhan, penghasilan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, maka persembahan buah sulung adalah sesuatu yang wajib di dalam Alkitab. Yeskiel 44 ayat yang ke-30 berkata, dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Perhatikan kata harus, berarti buah sulung merupakan persembahan yang sifatnya wajib di dalam Alkitab. Saya teringat ada sebuah cerita saudara di dalam kitab Kejadian tentang Kain dan Habel, dua anak daripada Adam dan Hawa. Saudara, dua-duanya ketika mulai diberkati Tuhan, bekerja dan mendapatkan income atau penghasilan, maka dua-duanya dikatakan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebagaimana yang kita tahu bahwa persembahan Kain itu ditolak sama Tuhan, saudara. Dan hanya persembahan dari Habel, adiknya, yang diterima oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 4, ayat yang ketiga dan 4, dikatakan demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara, ternyata persembahan Kain itu ditolak sama Tuhan karena dia hanya mempersembahkan sebagian daripada hasil tanahnya kepada Tuhan. Sementara Habel mempersembahkan keseluruhan buah sulung, yaitu anak sulung daripada kambing domba, karena dia bekerja sebagai peternak. Kalau kakaknya Kain itu petani. Jadi sama saja saudara ya. Kain itu membawa
hasil tani, tetapi hanya sebagian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara Habel mempersembahkan seluruh buah sulung, dan itu berkenan atau diterima oleh Tuhan, saudara. Saya ingat kejadian yang sama pernah terjadi di Kisah Rasul pasal yang kelima. Ada suami istri yang namanya Ananias dan Safira jual tanah, lalu kemudian mereka sudah berjanji bahwa keseluruhan hasil tanahnya mau dipersembahkan sama Tuhan. Orang simpang tuh setengah, hanya dikasih separuh, sebagian. Dan ternyata saudara, itu dikategorikan mendustai Tuhan, saudara ya, mendustai Roh Kudus. Dan ternyata Ananias dan Safira mengalami satu hal yang tentunya kita tahu bersama, mereka mati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali saudara, kita menaati kebenaran firman Tuhan. Saya pernah mendengar ada orang berkata begini, kan itu buah sulung itu Taurat, itu adalah perjanjian lama. Kalau saya sederhana, saudara, kalau kita tidak lagi terima perjanjian lama sebagai bagian daripada firman Tuhan, ya gunting jo buang jo, saudara. Tapi bukankah kita menerima keseluruhan Alkitab sebagai firman Tuhan? Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapkannya. Yesus berkata bahwa tidak ada satu bagian pun, tidak ada satu titik atau iota pun yang akan ditiadakan di dalam hukum Taurat. Tetapi tentu penerapannya adalah kasih. Karena Yesus menghadirkan hukum kasih, saudara, ketika dia datang ke dalam dunia ini. Nah, apa arti rohani di balik buah sulung, saudara? Jadi kita tidak memberi secara bodoh, saudara. Tetapi kita harus memahami, kalau kita memberikan buah sulung kepada Tuhan, mempersembahkan buah sulung kepada Tuhan, apa arti rohaninya bagi kita? Yang pertama, makna rohani atau arti rohani daripada buah sulung, yaitu buah sulung artinya kita memuliakan Tuhan. Amsal 3:9 tadi berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, memuliakan Tuhan bukan hanya dengan mulut, saudara. Bukan hanya kita menyanyi, Tuhan itu mulia, mulia, sembah Raja mulia, atau Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah, saudara ya, lagu terpanjang di Kidung Jemaat, yang biasanya kalau menyanyi di Natalan rasa-rasa tidak mau habis-habis. Bukan hanya dengan menyanyi muliakanlah, atau Tuhan itu mulia, lalu kemudian kita memuliakan Tuhan. Ternyata memuliakan Tuhan bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan harta dan pemberian. Nah, secara spesifik dikatakan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung, hasil pertama dari penghasilan. Jadi buah sulung artinya kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, buah sulung artinya kita menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh benar-benar menyembah Tuhan. Ulangan 26 ayat yang ke-10 berkata, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Dikatakan di sini, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara, sujud bahasa Ibraninya tehilah, artinya ya telungkup, saudara, tiarap. Ini merupakan sikap penyembahan dan ini merupakan sikap penghormatan. Membawa buah sulung kepada Tuhan berarti kita menghormati Tuhan sebagai sumber dari segala penghasilan kita di sepanjang tahun. Kita mengakui bahwa kalaupun saya bisa kerja, kalau saya bisa mendapatkan income, mendapatkan uang, mendapatkan gaji, mendapatkan profit usaha, ini bukan kuat gagah saya. Ini adalah berkat Tuhan. Dan saya menghormati Tuhan sebagai pemilik dari semua yang saya nikmati pada hari ini. Jadi buah sulung menunjukkan kita menghormati Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Itu intinya, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, makna rohani buah sulung artinya kita benar-benar berserah sama Tuhan. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang kelima dikatakan demikian. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Perhatikan di sini dikatakan orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Dikatakan bangsa Israel membawa hasil pertama kepada Tuhan dalam jumlah besar. Seringkali ada orang bertanya-tanya begini, kok saya harus bawa sebanyak ini? Maksudnya kalau dia terima gaji pertama setiap tahun, dia bawa hasil usaha di bulan pertama setiap tahun, waduh kayaknya besar sekali ya. Tetapi ini menunjukkan penyerahan kita sama Tuhan. Mungkin ada yang bilang, kalau saya bawa semua nanti saya makan apa sepanjang tahun? Saudara,
Tuhan juga itu mengerti keberadaan kita. Tentu kita memberi buah sulung juga sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kerelaan hati kita. Tetapi kalau kita membawa buah sulung kepada Tuhan dalam kekhawatiran bahwa aduh nanti kalau saya bawa sebanyak ini, terus sisa bulan ini saya makan apa? Di awal tahun ini saya bawa apa kalau saya kasih semuanya kepada Tuhan? Itu berarti kita bawa buah sulung bukan dengan iman, tapi dalam kekhawatiran, dan itu tidak berkenan sama Tuhan. Mending tidak usah kasih, saudara. Kalau saudara membawa buah sulung tapi sambil khawatir begitu ya. Firman Tuhan berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan mau ketika kita bawa buah sulung kita betul-betul dengan penyerahan sama Tuhan. Tuhan, aku beriman, aku percaya, aku hanya mau taat firman-Mu. Kalau aku bawa buah sulung ini, pasti Engkau akan menyediakan bagiku sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, apa yang menjadi keperluanku sesuai dengan janji di dalam firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus. Saya tahu soal buah sulung ini bukan something new untuk jemaat GBI Petra. Ya saya ingat sudah dari belasan tahun yang lalu waktu gereja ini mulai berdiri, saya mulai mengajarkan dan mempraktekkan ini kepada jemaat untuk kita taat membawa buah sulung. Saya mau tanya, tiap kali kita bawa buah sulung sama Tuhan, pernah enggak sebulan itu kita tidak makan? Pernah enggak sebulan itu terus kita sulit memenuhi kebutuhan kita? Nyanda toh? Itu artinya bahwa Tuhan tetap pelihara hidup kita. Tuhan menggenapi janjinya. Sebenarnya ini bukan pengajaran baru, saudara ya. Kita sudah mempraktekkan ini belasan tahun selama gereja ini ada, gereja ini berdiri. Kalau jemaat-jemaat yang sudah lama pasti tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru yang kita praktekkan. Dan tahun-tahun yang panjang kita mempraktekkan firman Tuhan, menaati firman Tuhan ini. Coba lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Apa pernah Tuhan meninggalkan kita dan tidak mencukupi segala keperluan kita? Kan tidak pernah, saudara ya. Makanya begini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap pemberian kita kepada Tuhan itu harus diberikan dengan sukarela. Tiap saudara bawa perpuluhan, saudara bawa persembahan di hadapan Tuhan, saudara harus dengan hati yang sukarela dan beriman bahwa Tuhan pasti memberkati sesuai dengan janjinya. Saya pernah mendengar ada orang bilang begini, oh jangan katanya khotbah cuma berkat. Saudara, seringkali dikatakan kalau cuma khotbah cuma berkat, itu katanya teologi apa? Kemakmuran, saudara. Saudara, kalau firman Tuhan, Tuhan tidak janji berkat, saudara, di dalam firman-Nya. Ya saya juga tidak akan khotbah berkat, saudara. Tetapi kita ngomong berkat karena memang itu janji Tuhan. Bahwa kalau kita taat memberikan kepada Tuhan apa yang Dia suruh untuk kita berikan, maka di balik itu ada penyediaan Tuhan. Saudara ingat ketika Tuhan minta Ishak untuk Abraham persembahkan sama Tuhan, dan Abraham taat memberikannya, saudara. Berat memang memberikan anak yang ditunggu sekian puluh tahun, lalu dikasih begitu saja kepada Tuhan, disembeli begitu saja di hadapan Tuhan. Mungkin Abraham bisa berkata, tega banget Tuhan. Mungkin kita bisa berkata hal yang sama, Tuhan, kita mau kasih ini buah sulung semua ini, kita pay gaji ini, gaji pertama ini tahun for Tuhan, tega banget Tuhan, kontak pay kebutuhan dang. Tetapi coba lihat saudara, ketika Tuhan melihat ketaatan Abraham, maka tiba-tiba Tuhan sudah sediakan apa? Kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di situ Tuhan menyediakan, Yehovah Jireh. Itulah pertama kali muncul nama Allah Yehovah Jireh itu di situ. Tuhan menyediakan. Percaya saudara, bahwa kalau kita taat kepada Tuhan dengan sukacita, bawa buah sulung persembahan kita, maka di sana ada penyediaan Allah, ya, providensia, ya, penyediaan Tuhan, bahwa Dialah Yehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah saudara, kalau kita taat memberikan buah sulung kepada Tuhan, apa berkat yang akan kita alami? Yang pertama, berkat di balik buah sulung adalah rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita. Rumah di sini bicara keluarga, akan diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma jasmani, jiwani, tetapi terutama berkat secara rohani. Ingat saudara, berkat bukan hanya melulu uang, harta, materi, tapi keselamatan terutama, dan juga damai sejahtera. Dikatakan, dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam. Perhatikan, supaya rumah-rumahmu atau keluarga-keluargamu mendapat berkat. Jadi berkat yang pertama dari buah sulung adalah rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan.
Mau enggak rumah kita diberkati Tuhan? Mau enggak keluarga kita diberkati Tuhan sepanjang tahun ini? Mari kita taat untuk mendedikasikan buah sulung kita kepada Tuhan. Yang kedua, simpanan kita, tabungan kita, saving, itu dilindungi oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 10 berkata, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya bahwa kita tidak perlu khawatir terhadap segala kebutuhan kita karena Tuhan pasti mencukupi. Dan saving atau tabungan kita itu dijaga Tuhan. Ya, dalam pengelolaan keuangan kita tentu tidak asing dengan yang namanya menabung, saudara ya. Dan kita sudah diajar dari kecil untuk kita menabung dengan celengan, saudara. Tetapi ada kan orang begini, aduh gembala, kita mana bisa menabung, boro-boro menabung, pengeluaran banyak sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan juga sudah mencatat, saudara, bahwa ketika kita lalai untuk mempersembahkan persembahan yang disuruh, diminta oleh Tuhan, dibawa ke rumah Tuhan, seperti kata Hagai, kita sama menyimpan di dalam pundi-pundi yang lobang. Pundi-pundi yang lobang itu maksudnya apa? Bocor. Jadi disimpan keluar. Banyak orang, saudara, tidak menyadari ketika mereka tidak taat mengembalikan milik Tuhan, tidak taat memberikan persembahan yang Tuhan suruh untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, mereka sementara menyimpan dalam pundi-pundi yang lobang. Artinya apa? Tiba-tiba aja ada pengeluaran tidak terduga. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ban motor bocor, saudara, tiba-tiba kendaraan rusak, tiba-tiba misalnya ada sesuatu di rumah, alat elektronik atau apa rusak, butuh biaya besar. Ada aja pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang menyita keuangan begitu besar. Seringkali kita tahu ya, ini mungkin proses Tuhan, ujian dari Tuhan. Tapi sebenarnya ini adalah belalang pelahap, saudara. Karena apa? Tidak ada proteksi atas keuangan kita. Karena kita tidak taat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tidak taat mempersembahkan apa yang Tuhan minta. Tetapi kalau kita taat, dikatakan di sini bahwa lumbung-lumbungmu akan tetap terisi. Tabungan kita akan tetap aman terjaga. Tidak akan ada kebocoran keuangan, saudara. Karena kita telah menguduskan hasil pertama kepada Tuhan. Yang ketiga, hasil pekerjaan kita dilimpahi atau dikenan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Masih di ayat 10 Amsal 3 dikatakan bejana pemerahan. Bejana pemerahan itu alat untuk usaha, saudara, alat untuk bekerja. Dikatakan akan meluap, artinya akan dilimpahi dengan berkat. Saudara, biar 100 kali lagi Tuhan menyanyi aku diberkati, sampai salto-salto lagi mau menyanyi itu lagu itu. Tapi kalau tidak taat mempersembahkan kepada Tuhan, tidak taat memberi buah sulung perpuluhan, tidak taat menabur apa yang Tuhan suruh untuk kita tabur, biar mau bilang aku diberkati, tidak akan diberkati, tidak akan dilimpahi, saudara. Karena janji Tuhan, hanya ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama, dikatakan bejana pemerahanmu itu akan dilimpahi, akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita sudah melihat apa berkat yang akan kita alami daripada ketaatan kita mempersembahkan buah sulung. Sekarang mungkin Anda bertanya, oke, gembala, saya rindu untuk tahun ini saya mau persembahkan buah sulung sama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara kita mempersembahkan buah sulung kita? Nah, kapan kita mempersembahkan buah sulung kita? Persembahan buah sulung tentunya sesuai namanya. Itu dipersembahkan setiap tahun di awal tahun. Karena namanya buah sulung, hasil pertama, berarti pasti di awal tahun. Nehemia 10 ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata demikian. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil pertama. Jadi buah sulung kita persembahkan setiap tahun di awal tahun kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan lagi, berapa banyak buah sulung yang harus saya berikan kepada Tuhan? Nah, bagaimana cara kita menghitung buah sulung? Nah, pada masa perjanjian lama, buah sulung adalah seluruh hasil pertama sepanjang tahun. Kalau bangsa Israel itu basisnya adalah pertanian, saudara ya, agraria. Lalu kemudian juga ada peternakan. Maka biasanya itu base-nya adalah per bulan, saudara ya. Maka penerapan di masa kini, kalau kita mau ikut standar perjanjian lama, adalah berarti gaji pertama setiap tahun, keuntungan usaha pertama setiap tahun. Nah, tetapi kita tahu bahwa ada yang namanya perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus memberlakukan hukum yang bernama hukum kasih.
Hukum kasih ini tidak meniadakan hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama. Tetapi penerapannya tentunya adalah penerapan dengan spirit dan hati yang berbeda. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru, buah sulung itu adalah ungkapan syukur dan kasih kepada Allah. Karena kan hukum kasih. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Jadi berapa banyak buah sulung yang kita harus berikan kepada Tuhan kalau ikut standar Perjanjian Baru, mewakili rasa syukurmu dan rasa kasihmu sama Tuhan. Sebanyak itulah buah sulung kau berikan. Jadi sesuai dengan hatimu kepada Tuhan. Oh, saya tergerak untuk memberikan sekian sebagai tanda syukur saya, terima kasih saya sama Tuhan, ya saya berikan sekian. Jadi tidak ada patokan saudara ya harus sekian, tidak. Tetapi mewakili rasa syukur dan terima kasihmu kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur sepanjang tahun yang lalu kau telah berikan penghasilan, pekerjaan, hasil usaha. Saya tetap bisa hidup bersama dengan keluarga, menghidupi diri sendiri, keluarga, istri, suami, anak-anak. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anak boleh melanjutkan pendidikan. Kami bisa makan dengan baik setiap hari. Maka ada rasa syukur yang dipersembahkan sama Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Maka sebesar rasa syukurmu dan kasihmu kepada Tuhan, itulah besarnya persembahan buah sulung untuk kau berikan kepada Tuhan. Nah, tetapi kita ingat juga bahwa ini adalah masa di mana Roh Allah bekerja. Atau kita sebut dengan masa anugerah, saudara, period of grace. Masa anugerah di mana Roh Kudus yang bekerja, menuntun kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka kalau ada yang bertanya langsung kepada saya begini, gembala berapa harusnya buah sulung saya berikan kepada Tuhan di awal tahun ini? Saya akan jawab begini, tanya Roh Kudus. Bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, berapa banyak buah sulung saya harus taburkan di awal tahun ini? Roh Kudus bicara kepada saya. Saya mengajak hal yang sama kepada kita di awal tahun ini. Tanya kepada Roh Kudus. Dia roh yang lembut, roh yang manis, mau menuntun kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita bertanya. Jadi sesuai gerakan Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus bicara, tabur sekian. Kalau Roh Kudus gerakan, berikan sekian. Jangan dukakan Roh Kudus. Kita belajar taat, saudara, kepada apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita. Berapa banyak buah sulung kita mau berikan kepada Tuhan, peka dan taat kepada Roh Kudus. Saya mengajak saudara saat ini, kita boleh sambil bertanya kepada Roh Kudus sementara mendengar firman ini. Karena firman ini bukan hanya untuk didengar, disimak, saudara ya, atau dibantah. Wah, jangan saudara, karena ini firman Tuhan. Saya tahu bahwa seringkali khotbah-khotbah tentang persembahan, tentang keuangan, itu bisa menimbulkan pro dan kontra. Saudara ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apalagi sekarang saya lihat di TikTok, di YouTube, waduh berseliweran. Ada yang pro perpuluhan lah, anti perpuluhan lah. Kalau pendeta atau gembala khotbah tentang persembahan, saudara bahwa mata duitan dan sebagainya, wah macam-macam. Kalau saya mah I don't care, saudara ya, saya tidak peduli. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam firman Tuhan, titik. Mau diterima tidak terima, saudara, itu terserah jemaat Tuhan. Itu urusan jemaat dengan Tuhan. Bagian saya hanyalah menyampaikan firman, saudara ya, bukan apa yang di luar firman. Buah sulung ini ada di dalam firman Tuhan, makanya diajarkan, dipraktekkan kepada jemaat. Bukan tidak ada, saudara, ada di dalam firman Tuhan, nyata dan jelas. Cuma penerapannya, saudara ya, tergantung kepada apa Roh Kudus gerakkan hati kita. Kalau Roh Kudus gerakkan, taburkan di awal tahun ini, bawa persembahan buah sulung kepada Tuhan. Mari kita taat. Intinya begini, saudara. Saya menyimpulkan begini. Jadikanlah setiap persembahan kita kepada Tuhan itu sukacita kita. Jadi jangan pernah memberi persembahan, apapun bentuk persembahan. Mau persembahan perpuluhan, buah sulung, mau ekstra kolekt atau apapun namanya, diakonia dan sebagainya, janji iman atau pembangunan atau apapun. Pastikan kita memberi itu dengan apa? Sukacita. Itu intinya. Jadikanlah persembahan kepada Tuhan itu bukan beban, bukan paksaan. Karena Tuhan tidak akan memberkati, saudara ya, kalau kita memberi dengan hati yang terpaksa. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih. Jangan memberi buah sulung dengan sedih. Aduh, mau kasih lagi buah sulung Pak Tuhan. Aduh, awal tahun lagi. Jangan, saudara. Nanti bulan depan kita mau merayakan Jumat Agung. Biasanya di Jumat Agung kita ada persembahan salib. Jangan terima, aduh semua Paskah lagi Jumat Agung, semua persembahan salib lagi ini. Gembala semua kasih ingat. Jangan sedih, karena walaupun kita pun kasih sebanyak apapun, Tuhan tidak terima kalau hati kita sedih. Kita harus memberi dengan sukacita. Jadikan pemberian kepada Tuhan. Kalau kita bisa menabur, memberi persembahan,
itu adalah sukacita kita kepada Tuhan. Saudara, terlalu banyak kesaksian orang yang taat kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan minta, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak kita, saudara, mari kita memberikan persembahan buah sulung kita. Karena yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Jadi tujuan kita memberi buah sulung adalah karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita bersyukur atas berkat Tuhan. Jadikan buah sulung kita rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, karena kita beriman akan berkat Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Kita tidak pernah tahu 2024 akan seperti apa. Tapi dengan kita bawa buah sulung, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, karena kita mau menaati firman. Saudara, kalau kita bawa buah sulung, katakan, Tuhan, ini karena aku mau taat saja. Apa kata firman? Aku mau bawa buah sulungku. Dan yang kelima, karena kita loyal, berkomitmen, dan mendukung gereja lokal di mana kita tertanam. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi pekerjaannya membutuhkan support kita. Saya percaya bahwa kalau kita terus menopang pekerjaan Tuhan bersama-sama, maka Tuhan dimuliakan, Injil tetap diberitakan, dan kita bisa tetap terlayani, diberi makanan rohani dengan baik. Dan kita dapat menjadi jemaat yang terus bertumbuh, didewasakan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Firman-Mu tidak pernah berdusta. Oleh karena itu kami mau taat apa yang disampaikan firman-Mu hari ini. Roh Kudus berbicara kepada kami satu persatu. Berapa banyak Tuhan buah sulung yang harus kami dedikasikan, kami bawa kepada Tuhan di setiap gereja lokal kami di awal tahun ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, dengan sukacita kami mau persembahan buah sulung kami. Di dalamnya ada setiap janji berkat Tuhan. Kami memberikan, kami mengasihi, taat, dan menghormati Tuhan. Hamba-Mu secara khusus berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di GBI Petra Jalan Sutomo Manado. Tuhan, Engkau berkati semua jemaat-Mu. Pelihara kami di dalam kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau Yehova Jireh akan mencukupi segala keperluan kebutuhan kami sepanjang tahun ini. Janji firman-Mu Tuhan, lumbung-lumbung kami Tuhan isi penuh. Bahkan bejana pemerahan kami Tuhan buat berlimpah-limpah dengan penghasilan buah anggurnya terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami terima dengan iman mujizat penyediaan, miracle of provision terjadi buat kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, karir, dan apapun yang kami lakukan. Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita siapkan hati untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Saya pastikan semua telah memperoleh elemen perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur. Apabila masih ada yang belum memperoleh hosti dan anggur, mungkin boleh angkat tangan di tempatnya masing-masing. Saya mohon para asyir untuk bisa membantu membagikan elemen perjamuan kudus bagi mereka yang belum memperolehnya. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk kita mempersiapkan elemen perjamuan kudus, mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kalau Bapak Ibu sudah siap dengan elemen perjamuan kudus, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Beberapa saat saudara kita koreksi diri, kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan, ada dosa, mari kita bertobat. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada ketidaktaatan, mari kita berjanji saudara, supaya kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau ada akar pahit yang belum kita bereskan, mari kita lepaskan pengampunan. Supaya perjamuan kudus hari ini betul-betul menjadi berkat bagi kita, bukan membawa kutuk saudara. Mari kita lakukan perjamuan kudus hari ini dengan kesungguh-sungguhan kita. Haleluya, haleluya. Kinaralabashikaya rabatakalalabashyanda. Kinamaralatakanamashikaya ralaba. Yesus, Yesus, kepadamulah fokus hidup kami tertuju. Yesus, kepada firman dan perkataan-Mu lah kami mau taat dan setia. Jadikan kami murid-Mu yang semakin dewasa, menaati setiap perkataan firman-Mu, menjadi sempurna seperti Engkau, tidak bercacat, sebagai mempelai-Mu yang akan menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita
mengangkat hosti yang ada di tangan kita. Kita angkat dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus di malam ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percaya ke kita bahwa hosti yang ada di tangan kanan yang kita angkat tinggi di atas kepala adalah tubuh Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita percaya, mari kita makan bersama-sama dengan sukacita, dengan iman. Mari kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami. Saudara, mari kita mengambil cawan yang berisi anggur. Silahkan boleh dibuka kemasannya terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita bisa mengangkat dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah kita bahwa anggur yang ada dalam cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala ini adalah darah Yesus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita minum dengan sukacita, dengan iman, sambil mengucap syukur. Kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah tertumpah. Mari kita bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Engkau sungguh baik bagiku. Haleluya. Kami percaya sepanjang tahun ini kami akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Badai boleh datang silih berganti, tantangan boleh terus bertubi-tubi datang dalam hidup kami, tapi kami percaya kami akan tetap kuat dan berdiri kokoh karena kami taat melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Dan setiap pemberian yang kami berikan kepadamu, setiap apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, kami percaya tidak pernah sia-sia. Karena di dalamnya kami percaya ada janji berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali saudara. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Shalom. Immanuel.